Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita tentang taharah, khususnya tentang air mutlak. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menjelaskan tentang definisi air mutlak. Kemudian bagian pertama yang termasuk air mutlak itu adalah air hujan, embun dan salju. Kemudian bagian kedua adalah air laut. Sekarang kita masuk kepada poin ketiga dan keempat sebelum kita melanjutkan pembahasan dengan air musta'mal. Yang termasuk ke dalam air mutlak yang ketiga itu adalah ma'u zamzamin, itu air zam-zam. Hal ini berdasarkan lima ruya min hadits Ali radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Imam Ali radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a bisajlin, meminta dengan ember, min ma'i zamzamin, dari air zamzam. Jadi Rasulullah SAW pada suatu waktu pernah meminta kepada sahabat agar beliau diambilkan seember air zamzam. Fasyariba minhu, kemudian Rasulullah SAW minum dari air zam-zam tersebut, wa tawadda, dan beliau juga berwuduk dari air zam-zam itu. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal. Maka berdasarkan hadis ini jelas bahwa karena Rasul meminum air zam-zam dan juga menggunakan air zam-zam sebagai alat untuk berwuduk, maka tentu menunjukkan bahwa air zam-zam itu adalah thahir wa mutahhir. Dia suci dan juga dapat dijadikan alat untuk bersuci. Poin keempat yang termasuk terhadap air mutlak adalah al-ma'ul mutaghayyiru bitulil makthi. Jadi kategori yang termasuk pada air mutlak berikut adalah al-ma'ul mutaghayyir, air yang sudah berubah, bitulil makthi, disebabkan lama tergenang, au bisababi maqarrihi, atau disebabkan wadahnya atau tempat menampungnya kemudian berubah warnanya, au bimukhalatati ma la yanfaqu anhu ghaliban, atau air itu berubah disebabkan tercampur sesuatu yang tidak bisa dipisahkan menurut biasanya. Katahlab, seperti dengan lumut umpamanya, wa waraqis syajar, atau sudah bercampur dengan daun pohon yang sudah gugur begitu lama, kemudian air itu berubah warnanya karena itu. Maka air ini masih masuk ke dalam kategori air mutlak yang suci dan mensucikan. Fa inna ismal ma'il mutlaqi yatanawaluhu, maka sesungguhnya istilah air mutlak masih mencakup kepada air tersebut. Artinya air yang sudah berubah warnanya karena lama tergenang atau disebabkan oleh tempatnya, atau berubah karena bercampur dengan benda yang susah dipisahkan, maka air-air tersebut masih bisa disebut sebagai air mutlak bittifaqil ulama, berdasarkan kesepakatan pendapat ulama. Wal aslu fi hadzal bab, dan prinsip dasarnya dalam masalah ini, wal aslu fi hadzal bab, dan prinsip dasarnya dalam masalah ini, anna kullama yasduqu alaihi ismal ma'i mutlaqan
anit taqyid yasihhu at-tatahhur bihi. Prinsip dasarnya adalah setiap air yang masih bisa disebut sebagai air mutlak, tanpa kaid, tanpa batasan, yasihhu tatahhur bihi, maka sah digunakan untuk bersuci. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Dan kalau tidak lagi menemukan air yang seperti itu, fatayammamu, maka boleh bertayamum. Ini tambahan atau lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya tentang air mutlak. Sekarang kita masuk kepada kategori air yang kedua, yang di dalam fikih disebut dengan air musta'mal. Baik, al-qismu tsani al-ma'ul musta'mal. Bagian kedua adalah air musta'mal, atau secara sederhana bisa kita sebut dengan air yang sudah terpakai, sudah digunakan. Wa huwa al-munfasilu min a'dha'il mutawaddi'i wal mughtasili. Apa yang dimaksud dengan air musta'mal adalah air yang terpisah dari anggota tubuh orang yang berwuduk, wal mughtasil, dan orang yang mandi. Artinya apa? Yang dimaksud dengan air musta'mal itu adalah ketika kita mengambil air untuk berwuduk, kemudian atau mengambil air untuk mandi, lalu kemudian air itu terpisah lagi dari tubuh kita, ya, ataupun sebenarnya juga termasuk di dalamnya yang masih menempel di tubuh kita dan masih basah. Artinya prinsipnya air yang sudah digunakan. Nah, dan bukanlah yang dimaksud dengan musta'mal itu seperti dipahami oleh sebagian orang, air yang ada di wadah, di ember, atau di bak yang karena percikan air wuduk, bukan. Kalau air yang masih ada di ember atau di bak, itu tetap air mutlak. Dan bukan itu yang dimaksud dengan musta'mal. Yang disebut dengan air musta'mal itu betul-betul air yang sudah kita gunakan tapi berlebih. Apakah dia terlepas lagi dari tubuh kita atau masih menempel di tubuh kita tapi masih basah. Nah, ini yang dimaksud dengan air musta'mal. Artinya air yang sudah dipakai untuk berwuduk dan dipakai untuk mandi, tetapi dia berpeluang kembali untuk digunakan untuk apakah itu membasuh anggota wuduk berikutnya atau untuk membasuh anggota tubuh mandi berikutnya. Wa hukmuhu, dan bagaimana hukum air musta'mal itu? Hukumnya annahu tahurun kalma'il mutlaqi sawa'an bisawa'in. Hukum air musta'mal itu tahur, suci dan mensucikan. Artinya apa? Tetap dia masih dalam kondisi suci dan juga masih bisa dipakai untuk bersuci. Kalma'il mutlaq. Sebagaimana juga hukumnya air mutlak, sawa'an bisawa'in, persis sama dengan air mutlak. Sama dengan sama, atau persis sama. Jadi hukum air musta'mal itu sama dengan air mutlak. Kalau air mutlak suci dan mensucikan, maka air musta'mal juga suci dan mensucikan. I'tibaran bil asli, karena memperhatikan asalnya. Haitsu kana tahuran, karena asal dari air musta'mal itu adalah tahur, adalah suci dan mensucikan. Karena asalnya adalah suci dan mensucikan, walam yujad dalilun yukhrijuhu an tahuriyatihi, dan tidak ditemukan dalil, tidak ditemukan alasan yang mengeluarkannya dari kesuciannya. Nah, ini dasar pertama yang digunakan oleh Syekh Said Sabiq untuk mengatakan bahwa air musta'mal itu suci. Kenapa? Karena asalnya suci. Karena asalnya suci dan tidak ditemukan alasan dan dalil yang mengeluarkannya dari kesucian, maka dia tetap dalam hukum asalnya, yaitu suci dan mensucikan. Kemudian dasar berikutnya adalah yang menjelaskan bahwa air musta'mal itu suci, wal hadis li Rubai' binti Muawwidh
fi wasfi wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rubai' binti Muawid yang menjelaskan tentang sifat wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Rubai' mengatakan, wa masaha ra'sahu bima baqiya min wudu'in fi yadayhi. Dan Rasulullah mengusap kepalanya bima baqiya min wudu' fi yadayhi, dengan air yang masih tersisa setelah mencuci kedua tangannya. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah terlihat oleh sahabat, beliau mengusap kepalanya hanya dengan air yang tersisa setelah mencuci tangan. Artinya tidak mengambil air baru, tetapi kelebihan atau air yang masih ada di tangan beliau setelah mencuci tangan, lalu kemudian beliau usapkan untuk membasuh rukun berikutnya, yaitu mengusap kepala. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan Abu Daud. Nah, maka jelas di sini bahwa air yang digunakan oleh Rasulullah untuk mengusap kepala adalah air musta'mal, atau air yang sudah digunakan untuk membasuh tangan. Dan lafaz di dalam kitab Abu Daud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu min fadli ma'in kana biyadaihi. Bahwa Rasulullah SAW mengusap kepalanya dari kelebihan air yang masih ada di tangannya. Ini secara makna sama dengan hadis di atas, cuman lafaznya saja yang berbeda, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Yang intinya Rasulullah mengusap kepalanya dengan air yang sudah dipakai untuk mencuci tangannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga ada riwayat dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turuqil Madinah. Jadi kata Abu Hurairah, Nabi SAW pernah bertemu dengannya di jalan kota Madinah. Wa huwa junubun. Sedangkan Abu Hurairah berada dalam kondisi junub. Fankhanasa minhu. Lalu kemudian Abu Hurairah menyingkir atau menghindar dari Rasulullah SAW. Fadhahaba, kemudian Abu Hurairah pergi meninggalkan Rasul. Faghtasala, kemudian dia mandi. Summa ja'a, kemudian dia datang lagi kepada Rasul. Faqala, maka Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, aina kunta ya Abu Hurairah? Dari mana engkau ya Abu Hurairah? Jadi Rasulullah heran. Tadi bertemu, Abu Hurairah menghindar, gak mau ketemu Rasul. Setelah dia pergi, kembali lagi kepada Rasul. Lalu Rasul tanya, kemana kamu tadi Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah menjawab, faqala kuntu junuban. Kata Abu Hurairah, tadi saya dalam kondisi junub. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Maka saya segan duduk bersamamu sementara saya dalam kondisi tidak suci. Karena dia tadi dalam kondisi junub, dia tidak mau duduk bersama Nabi, lalu kemudian dia pulang, mandi, baru kembali bertemu Nabi. Artinya dia merasa risih, merasa segan, duduk satu majelis dengan Nabi dalam kondisi junub. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah, innal mu'mina la yanjus. Bahwa seorang mukmin itu tidaklah najis. Nah, artinya apa? Tubuh seorang beriman itu tidaklah najis. Sehingga kaitannya dengan bahasan kita air musta'mal ini, karena dia tidak najis, maka ketika air itu dibasuhkan ke tubuh kita, dia bertemu dengan benda yang suci. Maka dia tidak akan mungkin merubah air itu menjadi najis, sehingga tidak bisa dipakai untuk bersuci. Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah. Wa wajhu dalalatul hadis, nah, ini intinya, dan bentuk dalil atau istidlal dari hadis itu, al-nal mu'mina idza kana la yanjus,
ketika seorang mukmin itu tidaklah najis, ketika secara fisik dia tidak najis, meskipun dia juga dalam kondisi junub, fala wajha li ja'lil ma' faqidan li tahuriyatihi bimujarradi mumasatihi lahu. Nah, karena secara fisik tubuh orang beriman itu tidak najis, maka tidak ada alasan untuk menjadikan air itu kehilangan kesuciannya hanya sekedar bersentuhan dengan kulit manusia itu. Karena ghayatuhu, akhirnya sebenarnya iltiqa'u tahirin bi tahir wa huwa la yusar. Karena yang terjadi sebenarnya adalah pertemuan antara satu benda yang suci dengan benda suci yang lain. Maka oleh sebab itu maka tidak akan ada efeknya. Artinya apa? Air yang dipakai untuk berwuduk tadi atau untuk mandi tadi itu suci. Kemudian dibasuhkan ke tubuh anggota tubuh manusia yang suci. Maka andaikan air itu terpisah lagi dari tubuh kita, apa yang membuat dia menjadi najis? Bukankah dia bertemu dengan benda yang suci dan kemudian terpisah lagi dari benda yang suci? Sehingga kalau begitu berarti dia tetap dalam kesuciannya. Kalau dia masih tetap dalam kesucian, berarti masih bisa dipakai untuk bersuci. Ini argumentasi berikut yang mengatakan bahwa air musta'mal itu suci dan mensucikan. Berikutnya, qala Ibnul Munzir. Ibnu Munzir berkata, ruwiya an Aliyin wa bni Umarin wa Abi Umamah wa Atha wal Hasan wa Makhul wal Nakh'i annahum qalu fi man nasiya masaha ra'sahu fawajada balalan fi lihyati yakfihi. Ibnu Munzir berkata, diriwayatkan dari Imam Ali, kemudian Ibnu Umar, Abi Umamah, Atha, Al-Hasan, Al-Basri, Al-Makhul, dan An-Nakh'i. Ini adalah para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in. Apa kata Ibnu Munzir? Annahum qalu, bahwa mereka itu, para ulama, sahabat dan tabi'in itu berpendapat fi man nasiya, tentang orang yang lupa, masaha ra'sahu fawajada balalan fi lihyatihi, mengusap kepalanya, kemudian dia masih menemukan basah di jenggotnya, yakfihi, maka itu cukup dijadikan kembali untuk mengusap kepalanya. Artinya masih dibolehkan air yang tersisa di lihyahnya, di jenggotnya, untuk mengusap kepalanya. Artinya lagi, para sahabat dan tabi'in tadi meriwayatkan bahwa boleh mengusap anggota tubuh berikutnya dengan air yang sudah digunakan. Kemudian qala Ibnu Munzir berkata, wa hadza yadullu ala annahum yarawna al-musta'mal mutahhiran. Nah, dari riwayat tadi menunjukkan bahwa mereka, baik Ali, Ibnu Umar, Hasan Al-Basri, An-Nakh'i, dan ulama sahabat dan tabi'in tadi menunjukkan bahwa mereka berpendapat al-musta'mal, bahwa air musta'mal itu mutahhiran, mensucikan. Artinya suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Wabihi aqul, dan Said Sabiq mengatakan, dan dengan ini aku berpendapat. Artinya Said Sabiq setuju dengan pendapat para sahabat dan tabi'in yang disebutkan tadi. Wa hadzal madhhab ihdar riwayat an Malik wa Syafi'i, dan ini juga mazhab dari salah satu yang diriwayatkan dari Imam Malik dan Imam As-Syafi'i. Wa nasabahu Ibnu Hazm ila Sufyan Ats-Tsauri wa Abi Thawr wa jami'i ahli zahir. Dan Ibnu Hazm juga menisbahkan pendapat seperti ini kepada Sufyan Ats-Tsauri, Abi Thawr, dan mayoritas ulama Zahiriyah, ulama Zahiri. Artinya apa? Kebanyakan ulama berpendapat bahwa air musta'mal itu hukumnya suci dan juga dapat dijadikan kembali alat untuk bersuci. Sehingga andaikan di tangan kita masih basah, dengan basah di tangan kita bisa mengusap kepala. Dengan basah di kepala kita bisa mengusap telinga. Dan begitu juga ketika kita berwuduk di kamar mandi, lalu
dari percikan wudhu kita memercik air ke ember atau ke bak kita, maka itu tidak akan mengganggu kesucian air bak atau air yang di ember itu untuk dijadikan sebagai alat berwudhu. Karena apa? Air yang mustakmal saja, yang betul-betul sudah kita gunakan itu masih bisa dipakai untuk bersuci, apalagi air yang hanya sekedar kena percikan air mustakmal, maka itu bisa digunakan untuk bersuci, baik untuk berwudhu maupun untuk mandi. Bapak Ibu, saudara sekalian, ini penjelasan tentang air mustakmal di dalam kitab fikih sunnah yang mungkin memang agak berbeda yang kita pelajari dari konteks fikih selama ini, yang seolah-olah air mustakmal itu tidak boleh digunakan. Tapi sebenarnya boleh digunakan, karena menggunakan air untuk membasuh tubuh itu dan kemudian terpisah lagi dari tubuh, itu tidak akan merubah hukum air itu, karena air itu tetap pada hukum asalnya, yaitu suci dan mensucikan. Itu saja pembahasan kita pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan air yang tercampur dengan benda suci dan air yang tercampur dengan benda najis. Demikian saja Bapak Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.